teman-teman Ikaku di mana saja berada. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan berbahagia. Jumpa lagi bersama kami. Saya Acel. Saya Rainir. Saya Raina. Kali ini kami akan menceritakan tentang apa saja yang melalui Paus Fransiskus mendapatkan mukjizat kesembuhan. Yuk kita simak bersama. Teman-teman Ikaku yang terkasih di mana saja berada. Sesaat lagi kita akan menerima kedatangan Paus Fransiskus ke negara kita tercinta, Indonesia, tepatnya di Jakarta. Tapi alangkah baiknya kita makin jauh lagi mengenal sosok Paus Fransiskus. Ternyata melalui perantaraan Paus Fransiskus ada banyak sudah terjadi mukjizat-mukjizat. Kali ini ada 4 mukjizat kesembuhan yang dapat Ikaku pelajari. Yuk kita simak bersama. Paulo Bonavita, anak dengan autis dan epilepsi. Dia berjumpa dengan Paus Fransiskus saat audiensi umum 20 Oktober tahun 2021 yang lalu. Paulo dan ibunya dari Italia Tenggara. Karena ada suatu urusan, mereka datang ke kota Roma. Dan kala itu, mereka baru mengetahui kalau akan ada audiensi umum di Aula Paulus ke-6 bersama Paus Fransiskus. Paulo yang kala itu berusia 10 tahun sangat ingin sekali berjumpa dengan Paus Fransiskus. Maka dia memaksa ibunya untuk ikut. Awalnya Paulo sempat kesal karena ternyata tidak bisa mengikutinya. Sebab mereka tidak melakukan reservasi terlebih dahulu. Tapi untungnya ada seorang pemimpin kelompok Unitasi, Asosiasi Italia yang bekerja untuk membantu orang sakit lanjut usia dan cacat untuk bersiara. Pada saat audiensi itulah, Paulo yang duduk bersama ibunya tiba-tiba berjalan sendiri menuju ke atas tempat di mana Paus Fransiskus duduk. Paulo sangat tertarik dengan suketo atau topi kopiah Paus Fransiskus yang putih itu loh. Dia juga menarik tangan imam yang sedang membacakan Injil mau minta topi Paus itu. Akhirnya Paulo diberi sebuah suketo yang mirip seperti yang dikenakan Paus. Lalu dengan senang dan sedikit berlari, Paulo kembali kepada ibunya Elsa Maura. Dalam homilinya kala itu, Paus menyampaikan terima kasih kepada Paulo karena telah memberi contoh mengajarkan tentang keberanian untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Di akhir audiensinya, Paus juga menyalami ibu Paulo, yaitu ibu Elsa Mora yang berkata, "Sinora, Posra, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Aku akan mendoakanmu. Maju terus, kamu telah melakukan banyak hal untuk putramu. Kamu ibu yang luar biasa." Kemudian diketahui ternyata Paulo yang selama ini itu tidak pernah loh melakukan apapun tanpa bantuan orang tuanya. Nah, pada saat audiensi tersebut, semua orang dapat melihat bahwa Paulo berjalan sendiri, menaiki tangga sendiri, kemudian duduk di kursi sendiri. Nah, bahkan melompat-lompat. Semua dilakukannya sendiri. Bagi Elsa Mona ibunya, oh, ini suatu mukjizat dan anugerah. Selang 2 minggu kemudian, keadaan Paulo membaik dan bahkan berangsur-angsur sehat. Selanjutnya kisah tentang bayi Tiana Mastiantonio berusia 2 bulan. Didiagnosa tumor batang otak. Dia sembuh setelah bertemu dan dicium Paus Fransiskus. Kisahnya, pada saat orang tuanya mendengar bahwa Paus Fransiskus akan datang ke Philadelphia, Amerika pada tahun 2015, di mana Diana dan orang tuanya tinggal, orang tuanya lalu berusaha keras bagaimana untuk bisa bertemu dengan Paus. Dan kemudian dengan perjuangan panjang, orang tuanya dapat mengikuti pertemuan dengan Paus Fransiskus. Diana digendong orang tuanya berdiri di barisan terdepan. Oh, ternyata Paus Fransiskus maju menghampiri bayi perempuan itu dan mencium ubun-ubunnya. Ya, kira-kira tepat beberapa senti saja dari benjolan yang bisa mematikan tersebut. 2 bulan kemudian dilakukan pemeriksaan scan otak dengan MRI yang hasilnya menunjukkan tumor batang otak Diana mengecil, dan dokter pun menyampaikan kabar sukacita bahwa Diana kini mendekati tahap akhir penyembuhan. Ciuman itu berarti lebih bagi keluarga saya daripada yang orang-orang bisa bayangkan. Kecupan Paus Fransiskus
memberikan kami harapan dan kekuatan untuk memperjuangkan kesembuhan Diana. Demikian kata Ibu Diana. Selanjutnya, bayi seorang imigran Peru di Italia dengan pendarahan otak. Dia sembuh setelah dibaptis Paus Fransiskus. Justru pada saat Paus Fransiskus pun sedang menjalani masa pemulihannya di rumah sakit yang sama di mana bayi itu juga dirawat, yaitu di Rumah Sakit Gemelli Roma. Kisahnya, Paus dirawat di Rumah Sakit Gemelli antara tanggal 7 Juni 2023 hingga 16 Juni 2023. Paus menerima 2 kartu besar dari keluarga bayi Miguel Angel. Saat bayi itu hendak dikirim ke bagian bedah saraf, ada perawat yang berkata kalau Paus Fransiskus akan datang untuk menyambut mereka. Ibu Pariona mendekati Paus, lalu dia berkata, "Seorang putri yang berdosa mendekati Anda, seorang wanita dengan banyak kesalahan, seorang wanita yang meminta Anda untuk menjadi perantara dengan Yesus untuk kehidupan putranya." Menurut Ibu Pariona, ceritanya waktu itu 30 Maret 2023, bayi Miguel Angel, bayi laki-laki, jatuh dari kursi bayinya lalu mengalami trauma pada kepalanya yang menyebabkan patah tulang dan gumpalan darah kecil di dalam kepalanya. Dengan pertemuannya bersama Paus Fransiskus, lalu bayi itu dilakukan pembaptisan. Saat Paus menuangkan air ke bayi itu, anak itu mulai menangis dan menendang. Kemudian Paus memintanya untuk membersihkan air tersebut dan lalu Ibu Pariona menggendongnya. Menurut Ibu Pariona, seluruh pengalaman itu merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ibu bayi itu menganggap peristiwa itu sebagai keajaiban ganda karena Paus Fransiskus menjadi ayah baptis dan berkontribusi pada penyembuhan anaknya. Setelah dibaptis, dokter pun datang dan melakukan pemeriksaan. Dan disampaikan bahwa ternyata anak itu tidak ada pembekuan darah dan patah tulangnya akan menutup sendiri 6-8 minggu. Berita dari dokter ini tentu saja merupakan suatu keajaiban yang dialami Miguel Angel, suatu anugerah yang terlalu besar dari Tuhan. Yang keempat, Noemi Staliano, umur 4 tahun. Gadis cilik ini adalah korban peluru nyasar. Dia datang dari Napoli, Italia. Pada tanggal 7 Juni 2021, Noemi berjumpa dengan Paus Fransiskus. Noemi saat itu terkena peluru nyasar, mendapat penghiburan dan sapaan khusus dari Paus Fransiskus. Paus bertemu dan berdoa dengan Noemi. Noemi berdoa Salam Maria dan doa malaikat lindung. Lalu Paus Fransiskus menggenggam tangannya dan mereka berdoa bersama. Ini adalah momen yang sangat emosional, kata Tania Esposito, ibu Noemi, yang tertembak pada Mei 2019 di alun-alun tengah kota ketika dia bersama neneknya yang juga terkena peluru nyasar mafia. Noemi terkena peluru nyasar dan harus menjalani 3 operasi besar, 2 pada paru-paru dan 1 pada tulang belakang. Setelah sembuh, gadis itu menemui mimpinya untuk memeluk Paus Fransiskus. Bertemu dengan Paus Fransiskus adalah impian Noemi, karena setelah kesembuhan Naomi, dia dan ibunya ingin menemui Paus Fransiskus. Mereka percaya bahwa penyembuhan Noemi adalah suatu keajaiban. Demikianlah kisah-kisah melalui perantaraan Paus Fransiskus. Nah, tentu saja masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lainnya yang belum sempat Ikaku pelajari. Tetapi dengan 4 peristiwa yang bisa Ikaku pelajari ini telah membuat kita semua begitu kagum dan begitu penuh harap terhadap Bapak Paus kita, Paus Fransiskus. Paus yang akan segera menemui kita semua, bangsa Indonesia, umat Katolik yang ada di Indonesia. Dengan sepenuh harapan, dengan sepenuh kasih, kita mendambakan kehadiran Bapak Paus Fransiskus. Marilah kita terus berharap dan terus berdoa
mujizat, semua pasti akan terjadi bagi kita semua yang percaya. Tuhan Yesus memberkati.